على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Sadaqallahul Azim. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustaz Al-Haj Irwan Nasruddin LCMS, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Muhammad Ridhani Hadis selaku Ketua Yayasan Islam Asyukriyah, segenap pengurus DKM Masjid Asyukriyah, jamaah salat subuh, para pejabat, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini mari bersama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan mengikuti pengajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan ajaran beliau dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita buka kembali pengajian kita di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah kita dimudahkan dalam belajar di pagi hari ini, dan dimudahkan juga dalam mengamalkan apa yang kita pelajari. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita ikuti pengajian yang disampaikan oleh guru kita. Kali ini kalian teman-teman masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kembali kita bisa hadir di majlis ini untuk melanjutkan kajian kita dari tafsir surat Al-Maidah. Semoga majlis ini senantiasa mendatangkan manfaat dan keberkahan yang besar buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk ke ayat 67. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, fama ballaghta risalatah, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menguraikan ayat ini di dalam kitabnya. Yaqulu ta'ala mukhatiban abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bismir risalah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman seraya mengarahkan firman-Nya itu kepada hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas nama risalah. Ya ayyuhar rasul. Kapasitas beliau sebagai rasul.
Jadi seruannya khusus, ya ayyuhar rasul wa amiran lahu bi iblaghi jami'i ma arsalahu Allahu bihi. Dan Allah memerintahkan kepadanya untuk menyampaikan seluruh apa yang telah dititipkan Allah kepadanya. Wa qad imtathala alaihi afdhalus salati wassalami dzalika. Dan beliau pun Rasulullah SAW sungguh sudah menunaikan, mematuhi perintah itu dengan cara yang paling afdol, dengan cara yang paling baik, paling istimewa. Wa qama bihi atammal qiyam, dan melaksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin. Qala al-Bukhari 'inda tafsirihi hadhil ayah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata tentang tafsir ayat 67 surat Al-Maidah ini dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, man haddatsaka anna Muhammadan katama syai'an mimma anzalallahu alaihi faqad kadzab. Wallahu yaqulu ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika al-ayah. Ya. Barang siapa, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, siapa yang menyampaikan kepadamu bahwasanya Muhammad menyembunyikan sesuatu dari apa yang pernah Allah turunkan kepadanya, maka sungguh dia sudah berbohong. Maksudnya Rasulullah tidak pernah menyembunyikan sedikit pun apa yang harus beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Wallahu yaqul, dan Allah berfirman, maksudnya di ayat 67 surat Al-Maidah ini, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika al-ayah. Jadi ini sebagai penegasan bahwa apa yang dituding misalnya oleh orang-orang Syiah bahwa Rasulullah menyembunyikan sebagian ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan Ahlul Bait, yang berkaitan dengan pesan untuk keturunan-keturunannya, itu bohong. Bahwa Rasulullah SAW tidak menyembunyikan sedikit pun apa yang pernah Rasulullah pesankan kepada beliau agar disampaikan kepada umatnya. Semuanya sudah tuntas. Di riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lau kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam katiman syai'an minal Qur'an," kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu dari Al-Quran, lakata mahadhil ayah, pastilah beliau akan menyembunyikan ayat ini, ayat 67 surat Al-Maidah ini. Wa tukhfi fi nafsika, oh bukan, niscaya Allah akan menyembunyikan ayat berikut ini, ayat 37 surat Al-Ahzab. Wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi. Ini ayatnya, wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsyah. Ya. Dan kau menyembunyikan dalam dirimu apa yang Allah telah tampakkan. Dan engkau wahai Muhammad takut kepada manusia, padahal Allah lah yang lebih berhak untuk engkau takut kepadanya. Ini konteksnya tentang Zaid, ya, tentang Zaid bin Harithah dan istrinya, ya, Zainab radhiyallahu anhuma. Di riwayat yang lain, nah, jadi maksud yang riwayat yang kedua ini, kalaulah Rasulullah SAW ingin menyembunyikan satu ayat saja misalnya dari Al-Quran, pasti ayat 37 surat Al-Ahzab ini yang Rasul sembunyikan. Karena ayat 37 surat Al-Ahzab inilah, ya,
yang menceritakan tentang niat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang berkaitan dengan istri dari anak angkatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Wa qala Ibnu Abi Hatim, ya, dengan sanadnya dari Harun bin Antarah, dari ayahnya, beliau berkata, kami pernah bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian datanglah seseorang seraya berkata kepadanya, inna nasan ya'tuna fayukhbirunana anna indakum syai'an lam yubdihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada orang-orang yang datang kepada kami, memberitakan kepada kami bahwa kalian, maksudnya Ibnu Abbas, ya, punya sesuatu yang tidak pernah ditampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang, linnas. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, alam ta'lam anna Allah ta'ala qala ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wallahu ma jadi ini ayatnya, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Tidakkah kamu pernah tahu bahwasanya, tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah telah menurunkan ayat, maksudnya ayat 67 surat Al-Maidah ini. Wallahi ma warathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauda fi bayda. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mewariskan kepada kami sauda fi bayda, hitam di atas putih. Karena Rasulullah nggak bisa nulis. Ya, Rasulullah menyampaikan secara lisan. Ya. Maksudnya di sini Ibnu Abbas ingin menegaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menyembunyikan satu ayat pun. Apapun informasi yang harus disampaikan, beliau pasti sudah sampaikan. Wa qala al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, qala az-Zuhri, Imam Az-Zuhri mengatakan, minallahi ar-risalah, mannallahu ar-risalata wa minallahi ar-risalatu wa 'alar rasuli al-balagh wa 'alaina taslim. Risalah itu dari Allah, sedangkan Rasulullah hanya menyampaikan, wa 'alaina at-taslim, sedangkan kewajiban kita adalah menerima. Jadi sumbernya dari Allah, disampaikan oleh Rasulullah semuanya, kewajiban kita menerima semuanya. Wa qad syahidtu lahu wa qad syahidat lahu ummatuhu bi iblaghir risalah wa adail amanah. Dan umatnya sudah menyaksikannya, sudah bersaksi bahwasanya beliau Rasulullah telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanah. Wastantaqahum bidzalika fi a'dhamil mahafili fi khutbatihi yauma hajjatil wada'. Ya. Dan Rasulullah pun sudah menyampaikan secara lisan, ya, di perkumpulan yang paling agung sepanjang sejarah Rasulullah SAW, yaitu pada saat khutbatul wada', ya, di tahun 10 Hijriah. Haji satu-satunya yang Rasulullah pernah tunaikan, beliau tunaikan di tahun 10 Hijriah, ya, di mana 3 bulan setelahnya Rasulullah wafat. Ya. Wa qad kana hunaka min ashabihi nahwun min arba'ina alfan. Padahal di sana di padang Arafah ketika Rasulullah berkhutbah itu hadir sekitar 40.000 orang sahabat. Ya. Dari total jamaah hajinya 100.000, kalau lebih kurang lah. Ya, jamaah haji di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah berhaji di tahun 10 Hijriah itu, jamaah hajinya 100.000 orang.
yang mendengarkan khutbah Rasulullah SAW 40%-nya lebih kurang. 40.000 orang sahabat mendengarkan khutbah Rasulullah, kama thabata fi sahihi Muslim an Jabir bin Abdullah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah. Ya, ini nama spesial ini. Jabir bin Abdullah. Kenapa spesial? Karena beliaulah yang punya riwayat hadis tentang cerita haji, ibadah haji Rasulullah SAW dari awal sampai akhir, komplit diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah punya satu buku kecil, kumpulan hadis Jabir bin Abdullah tentang Hajjatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadah hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dulu waktu saya haji saya pakai panduannya itu. Ya, jadi buku isinya hadis semua, tapi berkenan dengan teknis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhaji, diceritakan oleh Jabir. Rasulullah tidak menyampaikan secara teoritis. Tapi di awal Rasulullah katakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Kemudian Rasulullah pun mencontohkan semuanya dari awal sampai akhir. Kalau ada yang tidak jelas yang ditanyakan oleh para sahabat, Rasulullah menjawab, ya, dan dicatat oleh Jabir bin Abdullah. Misalnya hadis seorang sahabat ketika bertanya, ibadah haji ini setiap tahun atau gimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kalau aku jawab iya, dia akan wajib. Dan sungguh kalian pasti nggak mampu. Ibadah haji itu cukup sekali seumur hidup. Dan kenyataannya Rasulullah pun hanya sekali menunaikan ibadah haji. Kalau berumrah Rasulullah berapa kali? Seumur hidupnya 4 kali. Ya. Pesannya di sana adalah kalau kita ingin sering-sering ke Mekah untuk umrah, bukan untuk haji. Nah, itu pesannya. Kenapa? Karena kenyataannya yang ngantri bisa puluhan tahun untuk bisa ibadah haji. Maka hendaknya yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, ya berikanlah kesempatan kepada yang belum haji. Ya. Kalau memang sangat rindu kepada Baitullah, ya umroh. Mau umroh berkali-kali dalam 1 bulan, ya memungkinkan ya. Ya silahkan. Nah, saya nggak tahu kalau sekarang. Kalau sebelumnya kan pernah visa itu diterbitkan untuk 1 tahun, kan? 1 tahun. Dalam 1 tahun itu mau mandar-mandir umroh boleh. Nah, kalau sekarang kayaknya udah di cancel lagi, ditarik lagi gara-gara ulah jamaah haji Indonesia. Ya, kena semuanya jadinya. Baik, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbah wada'nya di hari itu, ayyuhan nas innakum mas'uluna anni fama antum qailun. Wahai manusia, wahai para sahabatku, kalian akan bertanggung jawab, akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah kalian pelajari dariku. Apa yang kelak kalian akan katakan? Qalu, apa yang akan kalian katakan, atau maksudnya apa komentar kalian? Para sahabat menjawab, nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi bahwasanya engkau ya Rasulullah sudah menyampaikan pesan-pesan Allah kepada kami dan engkau telah tunaikan amanah itu dan telah engkau sampaikan nasihat yang perlu engkau sampaikan kepada kami. Faja'ala yarfa'u isba'ahu ilas sama. Ya, kemudian Rasulullah mengangkat telunjuknya ke langit. Ya. Wa yanqusuha ilaikum wa yaqul,
Allahumma hal ballaghtu. Ya Allah, tidakkah aku sudah menyampaikan kepada mereka? Nah, jadi kalau nggak salah sampai 3 kali Rasulullah ucapkan, ya, sebagai penegasan bahwasanya tidak ada suatu apapun yang Rasulullah sembunyikan. Semuanya sudah tersampaikan dan itu disaksikan oleh 40.000 orang sahabat bahwa Rasulullah sudah tabligh, ya, balagh, ya. Kemudian sudah menyampaikan addaita wa nasahta, dan sudah memberikan nasihat kepada umatnya. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat haji wada, ya ayuhan nas, ayu yaumin hadza, wahai sekalian manusia, maksudnya sahabat-sahabat beliau, hari apa ini? Para sahabat menjawab, yaumun haram, hari suci. Qala ayyu baladin hadza, tempat apa ini? Mereka menjawab, baladun haram, ya, tempat atau negeri yang suci. Qala ayyu syahrin hadza, bulan apa ini? Para sahabat menjawab, syahrun haram, bulan suci. Qala fa inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum alaikum haramun. Ya, maka sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian adalah haram ke atas kalian. Kahurmati yaumikum hadza, ya, atau suci ke atas kalian sebagaimana kesucian hari kalian ini, di negeri kalian ini, di bulan ini. Jadi jangan sampai itu dilanggar. Ya, mengambil harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, menistakan kehormatan orang lain. Ya, maksudnya sesama muslim. Ya, itu haram. Dan Rasulullah tegaskan di ujung risalahnya ketika beliau sedang haji wada, itu dikonfirmasi kembali. Ya, bahwa antara sesama muslim haram untuk diambil hartanya, ditumpahkan darahnya, dinistakan kehormatannya. Sebagaimana kesucian hari Arafah, kesucian Arafah itu sendiri atau kota Mekah, dan kesucian bulan Zulhijjah atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tsumma a'adaha miraran, kemudian Rasulullah ulangi berkali-kali sambil mengangkat telunjuknya ke langit. Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, tidakkah aku sudah menyampaikan semua pesan-pesanmu kepada umatku? Berkali-kali Rasulullah mengulang-ulang Allahumma hal ballaghtu sambil mengangkat jari telunjuknya. Qala yaqulu Ibnu Abbas, wallahi, demi Allah, la wasiyatun, bukan liwasiyatin, ya. Wallahi liwasiyatin, wallahu liwasiyatin. Apa ini, ya? Ila rabbih azza wa jalla tsumma qala. Oh, maksudnya Allahumma ballaghtu, ya Allah, tidakkah aku sudah menyampaikan? Ibnu Abbas menafsirkan maksudnya menyampaikan wasiat, ya, tersebut kepada Rabb-nya. Tsumma qala ala falyuballighi syahidul ghaiba, ketahuilah hendaknya orang yang menyaksikan apa yang aku ucapkan ini menyampaikannya kepada orang yang tidak mendengarkannya, menyaksikannya dariku. La tarji'u ba'di kuffaran, janganlah kalian kembali setelahku menjadi kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, di mana sebagian kalian memukul, maksudnya melanggar yang tadi, ya, harta
darah kehormatan, ya, riqaba ba'd, ya, jangan sampai itu kalian langgar. Dan banyak lagi hadis-hadis yang serupa ini, bahwasanya Rasulullah SAW kalau sudah menyampaikan sesuatu, kadang-kadang Rasulullah mengatakan, Allahumma hal ballaghtu, ya, ya Allah, tidakkah aku sudah menyampaikan pesanmu kepada umatku? Untuk konfirmasi, untuk menegaskan atau menenangkan hati beliau bahwa tidak ada sedikit pun pesan-pesan Allah yang tersisa untuk beliau sampaikan kepada umatnya. Wa qaulu ta'ala wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, yakni wa illam tuaddi ilan nasi ma arsaltuka bihi, kalau engkau tidak menyampaikan kepada manusia apa yang aku sampaikan, pernah sampaikan risalahnya kepadamu wahai Muhammad, fama ballaghta risalatah, berarti engkau tidak menyampaikan risalah Allah. Ai wa qad alima ma yatarattaba ala dzalika law waqa'a. Maksudnya fama ballaghta risalatah di sini, maksudnya secara harfiah artinya berarti kamu wahai Muhammad tidak menyampaikan risalahnya. Maksudnya waqad alima ma yatarattabu ala dzalika law waqa'a. Rasulullah tahu, ya, konsekuensi kalau beliau tidak menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Rasulullah tahu, makanya Rasulullah tidak mau melanggarnya. Wa qala Ali bin Abi Talhah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, yakni in katamta ayatan, maksudnya jika kamu wahai Muhammad menyembunyikan satu ayat mimma unzila ilaika, dari apa yang pernah diturunkan kepadamu mir rabbika, dari Tuhanmu, lam tuballigh risalatahu, berarti engkau tidak menyampaikan risalah Allah, walaupun yang disembunyikan itu cuma satu ayat. Al-Quran itu satu kesatuan, sedikit tidak disampaikan berarti sama dengan tidak menyampaikan semuanya. Fama ballaghta risalatah. Wa qaulu ta'ala wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menyelamatkanmu dari manusia. Ai balligh anta risalati wa ana hafidhuka wa nasiruka wa muaddika ala a'daika wa mudhaffiruka bihim. Sampaikan risalahku kepada umat manusia, sementara akulah yang akan menjagamu wahai Muhammad ketika menyampaikan risalah itu. Wa nasiruka, aku yang akan menolongmu. Wa muayyiduka, dan aku yang akan menguatkanmu menghadapi musuh-musuhmu dan memenangkanmu menghadapi mereka. Fala takhaf wala tahzan, maka jangan pernah kamu merasa takut dan bersedih. Falan yasila ahadun minhum ilaik, tidak ada seorang pun dari musuh-musuhmu yang bisa sampai kepada dirimu bisu'in yu'dzika, membawa keburukan yang akan menyakitimu. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla nuzuli hadhil ayah yahris atau yuhras, yang sebelum ayat itu diturunkan, ya, wallahu ya'simuka minan nas ini diturunkan, Rasulullah biasa berjaga-jaga atau beliau dijaga. Ya, kalau mau tidur pun Rasulullah khawatir jangan-jangan ada yang menyusup ke tempat Rasulullah untuk membunuh Rasulullah. Maka ketika itulah datang seorang pemuda Quraisy mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tenang, ya, engkau istirahat saja biar aku yang berjaga di sini. Gitu. Ya.
Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha suatu kali memberi berita bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sahira dzata lailatin, begadang di satu malam, tidak tidur di suatu malam, wahia ila jambi, sementara Aisyah ada di samping Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Qalat faqultu ma sya'nuka ya Rasulullah. Ya, Aisyah bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kenapa engkau enggak tidur? Qala laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni al-lailata. Semoga ada seorang orang yang soleh dari kalangan sahabatku yang berjaga untukku di malam ini. Qalat, ya, Aisyah melanjutkan ceritanya. Fabaina ana ala dzalika, ketika aku sedang belum lama aku bertanya kepada Rasulullah tentang itu, idh sami'tu sautas silah, tiba-tiba aku mendengar ada suara senjata, suara pedang atau sejenisnya. Ya. Faqala, maka Rasulullah bertanya, man hadha? Ya. Orang itu menjawab, ana Sa'ad bin Malik. Ya. Faqala ma ja'a bika, kamu mau ngapain? Apa yang membawamu ke sini? Qala ji'tu li ahrusuka ya Rasulullah. Aku sengaja datang untuk menjagamu ya Rasulullah. Untuk apa istilahnya ya? Untuk jaga malam lah ya. Hirasah ya. Qalat fasami'tu ghatita Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi naumi. Ya. Setelah itu aku, kata Aisyah, aku mendengar ghatit, ya, itu suara nafas orang yang tidur. Ghatita Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi naumihi. Artinya Rasulullah sudah tenang. Ketika sudah ada yang siap berjaga, Rasulullah pun baru bisa tidur. Di beberapa riwayat diceritakan bahwa kejadian ini di awal-awal ketika Rasulullah datang ke Madinah, ya, saat hijrah, ya. Pertama-tama datang ke Madinah, ya, dan pertama-tama Rasulullah SAW sudah bersama Aisyah, ya. Jadi bersama Aisyah radhiyallahu anha, ya, sebenarnya akad nikahnya itu sudah dilakukan di Mekah. Tapi Rasulullah baru serumah dengan Aisyah ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Nah, inilah ceritanya di malam itu, bahwa Rasulullah nggak bisa tidur. Ya. Sampai kemudian ada sahabat yang mau berjaga atau menjaga tempat menginapnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi riwayat-riwayatnya, tidak semuanya kita baca ya. Di riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kanal Abbas ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi man yahrusuhu." Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah orang yang salah satu sahabat yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Falamma nazalat hadhil ayah wallahu ya'simuka minan nas, taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hirsa atau al-harasa, ya. Setelah diturunkannya ayat ini, wallahu ya'simuka minan nas, Rasulullah pun tidak dijaga lagi. Karena yang menjaga beliau langsung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama, ayat ini, ayat 67 ini Makkiyah atau Madaniyah. Ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan was-shahih anna hadhil ayata madaniyatun.
ayat ini adalah madaniyah. Apa itu madaniyah? Apa bedanya dengan makkiyah? Kalau makkiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan di Mekah. Kalau madaniyah di Madinah. Kalau diturunkan di luar Mekah dan Madinah, apa namanya? Yang diturunkan di langit namanya apa? Makkiyah atau madaniyah? Patokannya adalah hijrah, bukan tempat. Yang diturunkan sebelum hijrah disebut makkiyah. Yang diturunkan setelah hijrah disebut madaniyah. Dimanapun tempatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath, diturunkan di Mina. Ya, itu surat terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Ya, saat Rasulullah sedang berada di Mina, saat haji wada juga. Ya. Diturunkan di Mina berarti Mekah kan? Diturunkan di Mekah sebelum atau di tahun 10 Hijriah, berarti kategorinya madaniyah karena diturunkan setelah hijrah walaupun tempatnya di Mekah. Ya, jadi patokannya itu bukan tempat. Makkiyah berarti di Mekah, madaniyah berarti di Madinah, bukan. Ya, patokannya adalah hijrah. Sebelum hijrah disebut makkiyah, setelah hijrah disebut madaniyah. Nah, dari makkiyah dan madaniyah itulah kita bisa mengambil atau sangat membantu kita saat kita ingin mentadaburi satu ayat atau satu surat. Kalau surat itu makkiyah, yang tergambar di benak kita adalah bahwa ini adalah bahan-bahan materi Rasulullah untuk berdakwah ketika beliau belum hijrah. Surat-surat inilah, isi dari surat-surat inilah yang Rasulullah sampaikan sebelum hijrah kepada objek-objek dakwahnya. Nah, kalau madaniyah ya, tergambar juga di benak kita, berarti ini adalah materi-materi yang Rasulullah sampaikan setelah beliau hijrah ke Madinah. Ya kan sifatnya beda. Ketika Rasulullah belum hijrah, Rasulullah belum punya kekuasaan, ya, pasif gitu, tidak boleh melawan. Ya. Yang bisa Rasulullah arahkan cuma sahabat-sahabatnya. Secara terbatas, dakwah beliau pun tidak leluasa. Ya, seringkali sembunyi-sembunyi. Tapi ketika sudah hijrah ke Madinah, Rasulullah sudah punya masyarakat, sudah punya tempat, kita sebut sekarang sebagai negara, ya. Kemudian sudah punya undang-undang, Al-Quran dan Sunnah, dan sudah punya pemimpin, Rasulullah itu sendiri. Berarti apa namanya itu? Negara kan? Jadi unsur-unsur untuk dikatakan negara itu sudah ada. Ya, walaupun ya, dalam sejarah, dalam sirah nabawiyah tidak disebut daulah. Ya. Penamaan daulah itu artinya negara. Penyebutan kata negara itu di beberapa ratus tahun kemudian para ulama menyebutnya daulah. Di zaman Rasulullah enggak. Rasul tidak menyebutnya daulah. Ya. Yang Rasulullah sebutkan ya mujtama Madinah, masyarakat Madinah atau masyarakat Madani. Gitu. Ya. Jadi unsur-unsur berdirinya sebuah negara sudah tercukupi, sehingga ketika Rasulullah sudah berada di Madinah, yaitu berarti Rasulullah sudah punya negara, di mana beliaulah sebagai kepala negaranya, ya, punya rakyat, para sahabatnya. Ya, yang jumlahnya terus meningkat. Ya. Saat pertama hijrah, yang muhajirin itu lebih kurang jumlahnya 150 orang. Ditambah yang sudah hijrah sebelumnya, bukan hijrah sebenarnya, dari jamaah haji Yasrib yang berbaiat kepada Rasulullah masuk Islam, totalnya ada sekitar 85 orang. Ya. Yang ternyata yang 85 orang ini tidak diam-diam saja di sana. Ya, mereka
mendakwahkan Islam kepada tetangga-tetangga mereka, kepada kerabat-kerabat mereka. Ya. Jadi minimal ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, umat Islamnya itu sudah ada berapa? 200-an sampai 300 orang. 300 orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tapi tahun depannya, di tahun kedua Hijriah, ketika terjadi perang Badar di bulan Ramadan, jumlah laki-laki yang ikut bersama Rasulullah ke medan Badar ada 313 orang, laki-laki saja. Berarti kan udah nambah lagi. Tahun depannya lagi terjadi perang Uhud tahun ketiga. Laki-laki dewasa yang ikut Rasulullah ke medan Uhud tadinya ada 1.000 orang. Kemudian 300 orang munafik pulang ke Madinah. Gak jadi ikut. Jadi minimal ada 700 laki-laki dewasa. Jadi peningkatannya itu luar biasa. Ya, pemimpinnya adalah Rasulullah SAW. Sampai ketika Haji Wada, berapa orang totalnya? 100.000 orang. Ya. Jadi yang kualifikasinya sahabat, berapa jumlahnya? Ada berapa jumlah sahabat? Sebagian ulama mengatakan 100.000 orang. Dari mana angka yang 100.000 itu? Dari yang ikut berhaji bersama Rasulullah. Padahal kan ada yang nggak ikut haji juga kan? Tapi yang itu saja sudah banyak 100.000. Ya. Sahabat definisinya Muslim yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dan wafat dalam kondisi Muslim. Itulah kualifikasi yang 100.000 orang tadi. Muslim. Ya, kan orang kafir banyak di zaman Rasulullah. Muslim di sini. Yang bukan Muslim bukan sahabat. Ya, Muslim. Kemudian pernah bertemu Rasulullah. Ada Muslim-Muslim yang tidak pernah bertemu Rasulullah. Misalnya mereka yang sudah masuk Islam dari penduduk Yaman. Ya, ketika didakwai oleh keluarga-keluarga dari Abu Hurairah. Abu Hurairah di kemudian hari baru masuk Islam. Sebelumnya sudah ada yang sudah masuk Islam dari penduduk Yaman, kemudian menyebarkan Islam di Yaman. Sehingga penduduk Yaman banyak yang menganut agama Islam, tapi mereka tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, itu sahabat atau bukan? Mereka hidup di zaman Rasulullah, tapi tidak pernah bertemu Rasulullah. Itu sahabat atau bukan? Para ulama mengatakan bukan. Mukhadram istilahnya. Mereka itu adalah mukhadram. Ya. Muslim yang hidup di zaman Rasulullah SAW, tapi tidak pernah bertemu Rasulullah SAW. Dan wafat dalam kondisi Muslim. Kalau yang murtad di kemudian hari, dia Muslim, pernah bertemu Rasulullah, wafat dalam kondisi kafir. Itu bukan sahabat. Gitu. Yang murtad di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, itu mereka sudah bukan sahabat lagi karena mereka meninggal bukan dalam kondisi Muslim. Jadi Muslim pernah bertemu Rasulullah SAW dan wafat dalam kondisi Muslim, itulah yang disebut dengan sahabat. Ya. Abu Thalib sahabat atau bukan? Ya, tiga tadi. Muslim. Abu Thalib Muslim atau bukan? Bukan, berarti bukan sahabat. Gitu. Nah, jadi itu yang dimaksud Madaniyah dan Makkiyah. Patokannya hijrah. Sebelum hijrah Makkiyah, setelah hijrah Madaniyah. Hikmahnya, ya, pembagian surat dan ayat dalam Al-Quran menjadi Makkiyah dan Madaniyah, sangat hal tersebut membantu kita untuk dapat mentadaburi ayat-ayat Al-Quran setelah kita tahu itu Madaniyah. Nah, tergambarlah di benak kita bahwa itu adalah materi ketika Rasulullah sudah punya negara. Nah, sedangkan Makkiyah berarti ketika itu Rasulullah, ayat itu konteksnya adalah ketika Rasulullah belum punya negara. Gitu. Ya. Ciri-cirinya apa?
Disimpulkan oleh para ulama, kalau Makkiyah biasanya ayatnya pendek-pendek, ya. Kalau Madaniyah ayatnya panjang-panjang. Ya walaupun nggak harus juga, belum tentu juga. Kalau ayatnya panjang-panjang berarti atau jumlah ayatnya juga banyak, berarti itu Madaniyah, belum tentu. Ya itu Makkiyah seperti surat Al-An'am. Ya, surat Al-An'am itu Makkiyah, ya. Ya Makkiyah. Ya Makkiyah, surat Al-An'am itu Makkiyah. Gitu. Padahal kan panjang itu. Masuk kategori as-sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang-panjang di dalam Al-Qur'an. Baik. Wa min isbatillahi li rasulihi hifdzuhu lahu min ahli Makkah. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan tentang bentuk penjagaan Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, ada minimal 3 cerita di sini. Contoh penjagaan Allah terhadap Rasulnya. Wa min isbatillahi li rasulihi hifdzuhu lahu min ahli Makkah. Penjagaan Allah kepada Rasulullah dari penduduk kota Mekah. Wa sanadidiha wa hussadiha wa mu'anidiha wa mutrafiha. Ya, dari musuh-musuh Rasulullah intinya. Ma'asyiddatil adawah wal bughdhah. Ya, bersama permusuhan yang sangat kental, ya, ke atas Rasulullah SAW dari orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya. Wa nasbil muharabah lahu lailan wa naharan, dan mereka mengumumkan perang kepada Rasulullah malam dan siang. Ya, bima yakhluquhu Allahu minal asbabil azimah bi qudratihi wa hikmatihil azimah. Ya. Di mana itu yang juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, sebagai bentuk sebab-sebab yang agung dengan kemahakuasaannya dalam hal penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasanahu fi ibtida'ir risalati bi ammihi Abi Thalib. Ya, di awal kerasulan Rasulullah SAW, Allah menjaga Rasulullah dengan keberadaan pamannya Abu Thalib. Idh kana ra'isan muta'an kabiran fi Quraisy. Ya, karena Abu Thalib adalah salah seorang tokoh ketua yang ditaati, ya, oleh orang-orang Quraisy. Wa khalaqallahu fi qalbihi mahabbatan tabi'iyatan li Rasulillah. Dan Allah pun menciptakan mahabbah, ya, rasa cinta yang alami, ya, yang tabi'i dalam hati Abu Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syar'iyyah. Jadi mahabbahnya adalah mahabbah tabi'iyah, bukan mahabbah syar'iyah. Ya. Kalau mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah adalah cinta yang sifatnya syar'iyah, ya, plus qalbiyah. Tapi yang pasti itu syar'iyah, yang wajib itu syar'iyah. Ya, kalau Abu Thalib ya karena keponakannya, maka beliau pun sayang kepada keponakannya, apalagi Rasulullah sudah lama ditinggal mati oleh ayah ibunya. Gitu. Ya, jadi itulah yang mendorong Abu Thalib menyayangi keponakannya ini. Jadi bukan rasa sayang yang menjadi tuntutan syariat, bukan. Ya. Walau kana aslama lajtara'a alaihi kufaruha wa kibaruha. Yang mana kalau Abu Thalib sejak awal ikut Rasulullah masuk Islam, pastilah orang-orang kafir punya alasan, ya kan, untuk menyerang Rasulullah plus Abu Thalib sekalian. Tapi qadarullah Abu Thalib tidak masuk Islam, dan itu diketahui oleh orang-orang Quraisy. Penjagaan Abu Thalib terhadap
Nabi Muhammad SAW murni karena itu adalah keponakannya. Status kekafirannya masih. Jadi itu biqodratillah, qaddarallah. Allah yang menetapkan itu dengan hikmah, dengan satu hikmah di mana orang-orang Quraisy tidak punya alasan untuk menjamah Rasulullah karena di sampingnya ada Abu Thalib. Walakin lamma kana bainahu wa bainahum qadarun mushtarakun fil kufri habuhu wahtaramu. Ya, tapi karena ada kesamaan antara Abu Thalib dengan orang-orang kafir yang membenci Rasulullah, ya mereka pun masih segan sama Abu Thalib. Oh, Abu Thalib juga masih kafir, sama seperti mereka, ya. Dan Abu Thalib tergerak untuk menjaga Nabi Muhammad karena itu keponakannya. Falamma mata, akan tetapi ketika Abu Thalib sudah meninggal, falamma mata ammuhu Abu Thalib nala minhul musyrikun adan yasiran, barulah orang-orang Quraisy berani gitu ya menjamah Rasulullah sedikit demi sedikit. Tsumma qayyadallahu lahul ansar fabaya'uhu 'alal Islam. Kemudian yang terjadi setelahnya apa? Allah Subhanahu wa taala menguatkan Rasulnya dengan munculnya Ansar, orang-orang Yasrib yang membaiat Rasulullah SAW di sejak 2 tahun dan 1 tahun sebelum hijrah. Ya, jadi di 2 tahun berturut-turut jamaah haji dari Yasrib pertama cuma 12 orang. Kemudian di tahun depannya ada 80-an orang yang membaiat Rasulullah masuk Islam dari penduduk Yasrib. Ya, jadi subhanallah ya, Allah sudah menyusun itu semua, skenario itu semua, ya untuk menguatkan Rasulnya. Pertama Abu Thalib, ya setelah itu ada bantuan dari Ansor, ya. Setelah itu baru turun izin untuk Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Setelah sebelumnya di Madinah atau di Yasrib, ya orang-orang Yasribnya sebagiannya sudah Muslim. Gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk pindah gitu, enggak. Sudah ada persiapan. Ya, kekuatan di Madinah, di Yasrib itu sudah ada minimal sekitar 85 orang, ya, yang sudah standby di sana bersama guru ngaji mereka Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya, ya. Jadi sudah dipersiapkan semuanya. Artinya, ya. Secara tidak langsung Allah mengajarkan kita tentang siasat, gitu. Ya, menyusun segala sesuatunya itu, ya. Jadi tidak sembarangan, ada siasatnya, ada perhitungannya. Kenapa ke Madinah Rasulullah hijrahnya? Padahal banyak orang-orang Yaman yang hormat kepada Rasulullah, padahal mereka masih Nasrani. Ya, Nasrani himyar atau Yahudi himyar malah, ya, mengundang Rasul untuk hijrahnya udah ke Yaman saja. Rasulullah menolak. Kenapa? Kalau ke Yaman belum jelas kan, statusnya belum jelas, benar-benar mendukung atau tidak belum jelas. Nah, tapi kalau yang di Yasrib mereka sudah Muslim, gitu. Mereka sudah Muslim, ya, dan mereka pun diajarkan, mereka pun punya guru ngaji yang sengaja diutus Rasulullah dari Mekah, namanya Mus'ab bin Umair. Ya, artinya pemahaman mereka tentang ajaran Islam itu pasti akan lurus, ya, karena guru ngajinya ini dijaga selama 2 tahun atau lebih kurang 1 tahunan lah. Ya, Mus'ab bin Umair mengarahkan menjaga keislaman, ya, orang-orang Yasrib yang sudah membaiat Rasulullah di Bai'atul Aqabah pertama dan Bai'atul Aqabah yang kedua, ya. Jadi totalnya ada sekitar 85 orang. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jamaah sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini bersama-sama kita mempelajari surah Al-Maidah ayat 67. Mudah-mudahan kita tuntaskan di pekan yang akan datang. Akhirnya mari sama-sama kita akhiri dengan doa yang kembali akan disampaikan oleh Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa shallallahumma ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma farrij hammal mahmumin wa karbal makrubin waqdid daina 'anil madinin washfi mardal muslimin waghfir mautahum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.